Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk baru yang bernama Relico. Jadi setelah melakukan beberapa analisa, akhirnya bisa ditemukan beberapa strategi branding dan juga komunikasi pemasaran yang bisa dilakukan untuk mempromosikan produk baru ini. Nah, yang pertama itu adalah identitas brand. Identitas ini adalah yang nantinya bisa menjadi pembeda dari perusahaan Relico dengan perusahaan lainnya. Relico ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang clothing brand. Merek ini mengusung tema budaya dalam setiap produknya. Identitas dari Relico ini secara visual itu menampilkan gambar berupa huruf R berwarna kuning keemasan dengan latar hitam. R ini merupakan inisial dari Relico. Dan dari sisi internal perusahaan, Relico adalah perusahaan dengan visi melestarikan budaya Indonesia dan misi mendesain berbagai produk clothing yang terinspirasi dari nuansa budaya Nusantara. Warna yang dipilih pun merepresentasikan budaya Indonesia yang dianggap sebagai harta warisan. Oleh karena itu, warna yang dipilih adalah kuning keemasan. Nah, ini melambangkan harta yang harus dijaga terus eksistensinya sekaligus menggambarkan visi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah pasar. Jadi di sini pasar yang diambil oleh Relico sendiri adalah clothing brand. Jadi clothing brand ini memang saat ini persaingannya bisa dibilang cukup tinggi, tetapi tidak menutup peluang bagi merek baru untuk masuk. Industri fashion sendiri memang terus bergerak dari tahun ke tahun karena industri ini mempelajari tren dan menyesuaikannya seiring berjalan waktu. Fashion juga menjadi gaya hidup yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi produknya pun bisa digunakan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu karena banyaknya merek yang menjadi pemain dalam pasar ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah untuk Relico sendiri, karena potensi atau peluang itu bisa dibuat dengan membuat desain yang unik dan juga berkarakter yang menjadi ciri khas brand. Dalam clothing brand sendiri, belum banyak pemain yang berani mengangkat budaya lokal sebagai tema produk secara keseluruhan. Beberapa brand yang mengangkat budaya itu lebih mengarah ke pakaian formal dengan kain premium dan harga relatif mahal. Contohnya seperti yang telah ditampilkan, yaitu ada Negarawan dan Sejauh Mata Memandang. Sedangkan untuk pemain yang mengarah ke pakaian sehari-hari itu masih bisa dihitung jari, seperti beberapa contohnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Ethnic Dreambox dan yang selanjutnya adalah Wajuku. Jadi dua produk ini merupakan produk lokal yang mengusung budaya hanya satu daerah dan lebih mengarah ke produk yang tujuannya untuk dijadikan sebagai oleh-oleh atau ciri khas dari budaya tersebut, bukan menghadirkan budaya secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya itu adalah sumber bisnis. Nah, sumber bisnis ini jadi bisnis Relico itu berfokus pada sepatu dan juga kaos. Nah, untuk sepatu sendiri ini produksinya masih dilakukan secara rumahan dengan beberapa pekerja. Sedangkan untuk pilihan kaos itu Relico sendiri mengambil bahan kaos polos dari vendor-vendor yang telah diseleksi sebelumnya dan dipilih kualitas yang terbaik dan akan melakukan printing sendiri. Jadi dia mengambil baju polos di vendor lalu mendesain sendiri dan printingnya pun juga dilakukan sendiri secara rumahan. Jadi ini ditampilkan beberapa vendor yang terpercaya yang bisa diandalkan oleh Relico. Selanjutnya setelah kita tahu pasar dari Relico ini, selanjutnya adalah menentukan target yang dituju oleh Relico. Jadi targetnya di sini adalah generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena anak-anak muda sekarang ini rata-rata sangat memperhatikan penampilan mereka untuk selalu tampil trendy dalam melakukan mix and match outfit mereka. Sehingga jika Relico sendiri dapat menampilkan desain yang menarik dan sesuai dengan generasi muda secara tidak langsung, generasi muda ini dapat membantu menyuarakan visi merek mereka ketika mereka tertarik pada produk dan melakukan pembelian. Karena biasanya anak muda ini juga menjadi pusat perhatian di dalam lingkungan dan sesamanya itu mudah terpengaruh satu sama lain. Jadi biasanya kalau satu anak muda itu menyukai suatu produk, akan diberitahu ke teman-temannya yang lain atau bahkan keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Yang selanjutnya itu adalah mengembangkan pesan. Nah, di sini setelah menetapkan sasaran, maka selanjutnya adalah menyusun pesan yang dapat mendorong target agar dapat memposisikan merek. Relico ini ingin mengintegrasikan produk mereka dengan emosi yang secara tidak sadar dirasakan oleh banyak orang, di mana mereka ini merasa
bahwa budaya itu sudah mulai tergantikan dengan hal-hal yang lebih modern dan mulai terlupakan. Tetapi mereka itu sulit untuk membuat pergerakan untuk merubah hal tersebut. Nah, di sini slogan Real Call for Your Soul dari Reliko dimaksudkan untuk mengingatkan kembali tentang kewajiban anak bangsa dalam melestarikan budaya yang dimiliki, membangkitkan keinginan mereka untuk bisa bangga akan budaya mereka sendiri tanpa perlu rasa malu. Nah, Reliko sendiri ini masuk dalam kategori low involvement transformational karena produk ini menyampaikan keunikan dari manfaat emosional yang disampaikan secara sering melalui berbagai platform mereka secara konsisten. Jadi untuk mendapatkan perhatian pun, Reliko menggunakan ukuran dominasi R pada logo dan warna yang mencolok atau cukup bertabrakan, yaitu kuning di atas hitam untuk bisa lebih menarik perhatian. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana merek diposisikan kepada audiens dalam melakukan penyampaian pesannya. Jadi Reliko ini menemukan cara untuk bisa membuatnya berbeda dibanding berbagai brand lain yang ada di pasar serupa. Dengan memberikan manfaat pelestarian budaya, anak muda yang umumnya memiliki jiwa sosial yang tinggi ini diajak untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mengkampanyekan pelestarian budaya dengan cara yang mudah, yaitu hanya dengan memakai sebuah produk. Dengan begitu, di antara clothing brand lain, manfaat yang ditawarkan tidak hanya dari sisi desain atau bahan pakaian, tetapi juga bagaimana individu ini memaknai desain yang ditampilkan oleh Reliko. Jadi Reliko itu menginginkan ketika konsumen atau calon pembeli memikirkan tentang produk yang bisa digunakan sehari-hari tapi memiliki nilai lebih, mereka akan langsung memikirkan Reliko, terutama dalam hal pakaian yang berbudaya atau bisa menyampaikan aspirasi mereka tentang budaya Indonesia. Selanjutnya, setelah kita menentukan bagaimana Reliko ingin diposisikan di dalam benak konsumen, selanjutnya adalah ada beberapa media yang bisa membantu komunikasi pemasaran merek agar bisa berjalan dengan baik. Jadi media ini adalah elemen yang bisa mendorong komunikasi tersebut. Nah, berikut beberapa media yang digunakan Reliko. Nah, beberapa atribut ini bisa menimbulkan yang namanya brand awareness. Jadi di sini pertama itu ada logo dan tagline. Bisa dilihat di sini logo dan tagline yang digunakan Reliko itu cukup konsisten dengan font dan warna yang itu saja. Nah, di sini pada beberapa produknya pun Reliko masih menampilkan tagline dan juga logonya. Ini bisa menimbulkan kesadaran lebih pada konsumen terhadap produk Reliko itu sendiri. Jadi bisa dilihat ini ada produk Reliko berupa kaos dengan tagline-nya. Yang selanjutnya adalah dalam packagingnya sendiri. Nah, dalam packagingnya sendiri itu ini merupakan contoh packaging untuk produk sepatu Reliko. Jadi di sini dominasi dari kardusnya itu masih mendominasi dengan warna Reliko sendiri, yaitu kuning dan hitam. Ada beberapa keterangan yang menjelaskan tentang perusahaan seperti website dan juga sosial media yang bisa dikunjungi, dan juga masih dengan logo dan juga tagline yang sama. Nah, ini hanya tampilan berbeda untuk packaging produk kaosnya. Jadi di sini Reliko lebih memilih packaging menggunakan kardus karena menurut mereka selain melestarikan budaya, mereka juga harus selaras dengan melestarikan alam. Nah, di sini bisa dilihat adalah website yang didesain oleh Reliko, masih dengan nuansa yang sama, dengan desain yang tidak jauh berbeda dengan ciri khas mereka, warna yang simple. Dan di sini juga tertera berbagai macam produk lengkap yang dimiliki Reliko, juga produk-produk best seller mereka atau yang paling banyak dibeli. Nah, website ini juga terintegrasi dalam tampilan handphone. Jadi ada beberapa perusahaan yang sebenarnya kurang memperhatikan website mereka dalam bentuk handphone. Jadi sebenarnya beberapa konsumen pun lebih suka menggunakan gadget mereka atau telepon genggam mereka untuk membuka website untuk melakukan pembelian. Nah, jika website ini tidak terintegrasi untuk handphone, maka tampilannya nanti akan lebih berantakan dan kacau, sehingga bisa menimbulkan konsumen itu batal melakukan pembelian atau bahkan jadi tidak mempedulikan keberadaan merek. Yang selanjutnya adalah sosial media. Jadi di sini sosial media yang digunakan oleh Reliko sementara itu adalah reliko.id, Instagram. Di sini ada beberapa produk yang sudah launching.
oleh Reliko beberapa tampilan packaging dan beberapa informasi lengkap dan juga kontak yang bisa dihubungi sekaligus website yang sebelumnya telah dibahas. Di sini juga Reliko menggunakan artis atau influencer untuk mempromosikan produk mereka sehingga bisa menimbulkan yang namanya brand recall terhadap produk mereka. Yang selanjutnya, karena Reliko ini termasuk ke dalam kategori produk yang baru, maka untuk membentuk brand attitude yang positif itu mereka pertama menggunakan kupon. Kupon ini digunakan untuk memancing yang namanya penjualan jangka pendek. Jadi kupon ini nantinya bisa digunakan oleh calon pembeli dan calon pembeli itu nantinya akan mendapatkan potongan. Tapi syarat untuk mendapatkan kupon ini adalah calon pembeli harus login dulu ke website Reliko dan mendaftarkan diri mereka. Nah, dari sini nanti Reliko juga akan mendapatkan kumpulan data-data dari calon pembeli yang bisa digunakan ke depannya. Nah, di sini juga ada contoh dari potongan diskon yang diaplikasikan di dalam Reliko, di dalam website Reliko. Jadi mereka akan otomatis memotong harga awal menjadi harga diskon 10% seperti kode yang tertulis di PowerPoint. Nah, yang selanjutnya setelah kupon itu adalah kebijakan refund. Jadi di sini kebijakan refund sendiri itu dihadirkan oleh Reliko dengan cara yang fleksibel atau dapat memudahkan konsumen jika mereka mendapati barang yang mereka miliki itu rusak atau terdapat cacat ataupun tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Jadi di sini refund ini bisa membuat konsumen itu merasa bahwa Reliko ini lebih bertanggung jawab dengan produk yang mereka kirimkan kepada konsumen. Mereka bertanggung jawab tentang kualitas produk mereka dengan menghadirkan layanan refund. Yang selanjutnya setelah refund itu untuk efek jangka panjang, Reliko juga menyediakan kartu member atau dalam bentuk loyalty card. Nah, loyalty card ini nantinya akan didapatkan oleh pembeli pada pembelian pertama mereka. Dan untuk pembelian selanjutnya, mereka akan mendapatkan stiker. Nah, stiker ini yang nantinya ditempelkan ke tempat yang telah disediakan di dalam loyalty card ini dan dikumpulkan oleh pelanggan dan nantinya bisa ditukarkan dalam bentuk kupon diskon ataupun bahkan dalam bentuk produk Reliko itu sendiri. Jadi ini sikap terhadap merek ini merupakan hasil evaluasi keseluruhan terkait merek dan seberapa besar konsumen itu percaya pada atribut yang ada dan bisa mempengaruhi peningkatan pangsa pasar apabila sikap tersebut positif. Jadi beberapa media yang telah dibahas tadi, jika konsistensinya bisa dijaga, itu juga akan membawa dampak positif terhadap brand awareness dan juga sikap merek. Nah, dengan begitu saya harap calon pembeli kedepannya bisa mendapatkan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh produk Reliko dan juga dapat percaya akan produk Reliko itu sendiri. Dan juga untuk para vendor agar bisa menjalin kerjasama untuk menghadirkan kualitas yang terbaik untuk konsumen agar penjualan itu bisa maksimal. Terima kasih.